Teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai PPh 21 masa Desember, di mana PPh 21 masa Desember ini sebenarnya begitu istimewanya, karena ini masa pajak terakhir dalam setahun dan perhitungannya itu bukan bulanan biasa, tapi dihitung ulang untuk seluruh tahunan, seluruh satu tahun itu ya. Nah, jadi perusahaan itu harus memastikan semuanya akurat agar tidak ada kesalahan yang bisa menimbulkan masalah dengan DJP ataupun karyawan itu sendiri. Bayangkan ketika kita sudah membuat bukti potong, ternyata bukti potongnya itu salah gitu ya. Nah, itu bisa menjadi kekacauan bukan cuma dari sisi perusahaannya saja, tetapi juga dari sisi karyawan itu sendiri. Maka dari itu kita harus bisa melihat apa saja yang harus kita pantau, apa saja yang harus diperhatiin di dalam masa Desember ini. Yang pertama, kita harus ingat bahwa laporan SPT masa PPh pasal 21 untuk masa Desember tentunya tetap wajib dilakukan, bahkan jika pajaknya nol ataupun nihil. Misalnya, jika gaji karyawan di bawah PTKP atau ada fasilitas pajak nih yang ditanggung pemerintah, tetap saja teman-teman itu harus tetap lapor. Ini untuk menutup laporan tahun itu dengan lengkap. Batas waktunya juga ketat. Nah, pembayaran itu kita sudah lakukan tentunya di tanggal 15 Januari kemarin. Dan untuk laporan paling lambat itu tanggal 20 Januari. Jadi masih ada waktu sekitar 5 hari untuk bisa melihat bahwa perhitungan kita ini benar atau tidak. Nah, jangan telat, karena ketika telat ini bisa kena denda. Nah, untuk masa Desember, teman-teman tuh tidak perlu buat bukti potong biasa lagi. Nah, sekarang bikinnya apa? Di masa Desember itu teman-teman harus bikin bukti potong A1 atau BPA 1 untuk karyawan, swasta tentunya, dan BPA 2 untuk pegawai negeri seperti ASN, TNI, atau Polri. Ini adalah bukti akhir tahun yang diberikan ke karyawan paling lambat 1 bulan setelah bulan Desember. Nah, sekarang kita harus perhatikan nih, lampiran-lampiran apa saja yang harus diisi dalam laporan SPT ini. Ada 2 formulir utama sebenarnya, teman. Ada L1B dan L2. Formulir L1B untuk rincian pemotongan PPh pasal 21 pada masa terakhir. Di sini, teman-teman harus mengisi identitas karyawan, penghasilan bruto, kemudian PPh yang dipotong atau ditanggung pemerintah, plus keterangan fasilitas seperti natura atau imbalan lain. Nah, teman-teman jangan sampai lupa bahwa natura ataupun imbalan-imbalan lain ini juga harus ditulis kalau memang menambah ke dalam perhitungan gaji karyawan tersebut. Nah, ada kolom khusus nih untuk menghitung jumlah, misalnya penghasilan bruto yang ditanggung pemerintah, nilai PPh-nya itu IT2 yang dipotong biasa, lalu jumlahkan menjadi totalnya. Hal ini untuk memastikan semuanya menjadi tercakup. Nah, sementara formulir L2 adalah untuk ringkasan pemotongan sepanjang tahun, jadi Januari sampai dengan Desember nah, khusus untuk karyawan dengan bukti potong A1 atau bukti potong A2 sebenarnya isinya mirip, mulai dari identitas penghasilan bruto total, PPh total, dan masa perolehan penghasilan. Pastikan semua ini sesuai dengan aturan terbaru, yaitu seperti di Per 11 PJ 2025 agar tidak ada kesalahan input. Lalu apa selanjutnya? Jika ada kesalahan di bukti potong dari Januari sampai dengan November, ya misalnya contoh menggunakan NIK sementara, cepat betulkan dulu dari Januari sampai dengan bulan November. Nah, NIK sementara ini sebenarnya bisa bikin susah menerbitkan bukti potong A1. Jadi registrasikan dulu NIK asli di sistem Cortex milik DJP. Batalkan bukti yang lama, terbitkan ulang dengan NIK yang valid. DJP sebenarnya punya fasilitas validasi massal jika karyawannya memang banyak. Cek deh di situs resmi mereka gimana caranya melakukan validasi massal ini. Hal ini penting karena NIK valid tentunya memastikan data akurat dan laporan juga berjalan dengan lancar. Lalu untuk perhitungan PPh Desember itu beda dari bulan lain. Bulan Januari sampai dengan bulan November kita kan sudah tahu ya, kita menggunakan sistemnya TER berdasarkan gaji bulanan yang diterima karyawan tersebut. Tapi di Desember kita harus menghitung ulang setahun penuh nih, pakai tarif progresif tentunya, yaitu pasal 17 Undang-Undang PPh. Jadi jumlahkan semua penghasilan bruto setahun, gaji pokok, tunjangan, bonus, THR, lembur, premi asuransi dari perusahaan, sampai natura seperti kendaraan atau rumah dinas. Lalu kurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar karyawan lewat perusahaan, ataupun zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib. Lalu kurangi deh dengan PTKP berdasarkan status karyawan, seperti lajang atau punya tanggungan. Hasilnya apa? Yaitu penghasilan kena pajak atau PKP setahun. Nah, dari PKP setahun ini kita hitunglah PPh-nya. Tentunya kurangi dengan PPh yang sudah dipotong Januari sampai dengan November. Jika sisanya positif, itu kurang bayarnya harus dibayar. Nah, jika negatif ataupun lebih bayar yang harus dikembalikan ke karyawan paling lambat 31 Januari atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Untuk memudahkan, saran aku adalah gunakan sistem Cortex saja dari DJP. Ini adalah alat online gratis yang otomatis tarik data payroll atau e-bookpot sebelumnya.
ya dari Januari sampai dengan November itu. Langkahnya sederhana, masuk saja ke menu SPT masa 2126, buat konsep untuk Desember. Nah, sistem hitung otomatis PPh setahun, tampilkan sisa terhutang jika kurang bayar, buat deh kode billing di menu pembayaran. Kemudian bayar via bank ataupun ATM. Nah, jika lebih bayar, pilih kompensasi saat lapor SPT. Setelah bayar, submit SPT dan sebenarnya nggak perlu ya ketika bayar langsung lapor gitu ya. Intinya adalah gunakan sistem Decortex untuk memudahkan teman-teman. Intinya, proses ini adalah untuk memastikan pajak karyawan itu adil dan perusahaan itu patuh. Jika ada lebih potong, kembalikan ke karyawan secara cepat. Gunakan Cortex untuk hindari kesalahan manual. Pastikan datanya lengkap dari awal tahun. Dengan begini, akhir tahun pajak akan jadi lebih mudah tanpa drama. Oke teman-teman, itu aja videonya. Semoga video ini berguna buat kita semua. See you, bye-bye.